Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Anggreni dari dari kelas 3B jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep-konsep esensial ilmu pengetahuan dasar dalam bidang ekonomi. Nah, pengertian ekonomi itu dikemukakan oleh 4 ahli, diantaranya oleh 4 ahli, yakni yang pertama Richard G. Lipsey menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemudian menurut Gregory Mankiw menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber yang langka. Nah, kemudian menurut Robert Ekelund dan Robert Tollison mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan untuk tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian menurut Paul Samuelson menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah salah satu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan tanpa menggunakan uang dengan menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan dan konsumsi saat ini atau masa mendatang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Nah, konsep esensial ilmu ekonomi itu terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada kelangkaan, permintaan dan penawaran, konsumsi, produksi, barter, kemudian distribusi. Nah, jika dijelaskan satu persatu, maka kelangkaan itu berasal dari kata langka yang menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Profesor Dr. J.S. Badudu dan Prof. Sultan M. Zain berarti jarang atau sukar didapat, jarang ditemukan karena sangat sedikit. Jadi dalam hal ini kelangkaan bisa diartikan sebagai keadaan yang menunjukkan sukar didapatnya sesuatu hal karena jumlahnya yang terbatas. Prinsip kelangkaan menyebutkan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ini terbatas. Dari prinsip kelangkaan ini muncullah ilmu ekonomi yang mempelajari tata cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber daya yang terbatas, baik dengan uang maupun tidak. Prinsip kelangkaan juga bisa menggambarkan nilai dari suatu barang atau jasa. Semakin langka barang atau jasa, maka semakin tinggi nilai barang atau jasa itu. Biasanya disebut dengan hukum kelangkaan. Nah, kemudian yang kedua ada permintaan dan penawaran. Hukum yang paling terkenal dalam ilmu ekonomi adalah hukum permintaan dan penawaran. Terciptanya permintaan di suatu masyarakat muncul beberapa faktor pendorong. Nah, menurut Sukanto memaparkan bahwa faktor-faktor permintaan meliputi harga barang itu sendiri, harga barang yang erat kaitannya dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi dalam pendapatan masyarakat, kemudian cita-cita masyarakat, jumlah penduduk, dan ramalan mengenai masa mendatang. Hukum permintaan menyatakan bahwa makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan.
Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit permintaannya. Faktor-faktor penentu terciptanya penawaran menurut Sukanto ditentukan oleh keinginan penjual menawarkan barangnya pada tingkatan harga. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang dijelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan penjual. Intinya, hukum penawaran itu menyatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh penjual, dan berlaku sebaliknya. Makin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit juga barang yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, ada barter. Dalam ilmu ekonomi, khususnya dalam ilmu ekonomi pasar, individu dan unit ekonomi lainnya menghasilkan lebih banyak barang atau jasa tertentu daripada yang mereka gunakan atau konsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk barang dan jasa, mereka harus melakukan pertukaran barang dan jasa yang mereka hasilkan dengan pekerjaan lainnya. Contohnya, seorang pekerja yang membuat komputer, kebutuhan barang dan jasa perawatan medis. Kemudian makanan, tempat tinggal. Nah, seorang petani yang menanam padi untuk makanan mungkin memerlukan komputer untuk membantu petani di bidang pertanian. Mereka dapat secara langsung saling tukar-menukar. Nah, dari contoh di atas termasuk salah satu barter. Sering digunakan dalam masyarakat tradisional sebelum bentuk uang dikembangkan, karena barter adalah kurang mendukung dan tidak efisien. Uang dikembangkan untuk membuat pertukaran antara pekerja lebih mudah dan efisien. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar, daftar kebutuhan manusia semakin panjang akibat dari semakin majunya peradaban dan teknologi. Definisi kebutuhan secara singkatnya adalah sesuatu yang diperlukan manusia dalam hidupnya yang bisa diperoleh dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang atau jasa. Jadi, jika sesuatu yang kita butuhkan sudah berhasil kita peroleh, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai kebutuhan lagi. Kemudian yang berikutnya ada produksi. Produksi adalah proses untuk menciptakan barang dan jasa agar dapat memuaskan kebutuhan manusia. Barang dan jasa yang dihasilkan dalam kegiatan perekonomian sangat banyak jenisnya, mulai dari yang sangat sederhana hingga yang sangat kompleks. Barang dan jasa adalah produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, menurut Sukanto ia menjelaskan bahwa fungsi produksi dapat didefinisikan dalam dua pengertian, yaitu hubungan antara tingkat produksi yang dicapai dengan faktor-faktor yang digunakan untuk mewujudkan tingkat produksi tersebut, dan suatu kurva yang menunjukkan tingkat produksi yang dicapai dengan berbagai jumlah tenaga kerja yang digunakan. Nah, contoh produksi, petani yang menanam padi menghasilkan padi untuk dimakan. Nah, kemudian pekerja yang bekerja di pabrik menghasilkan barang untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tukang bangunan menyelesaikan pembangunan rumah. Pada prinsipnya sedang menciptakan barang dan jasa yang dapat digunakan dan berguna bagi konsumen.
Kemudian yang berikut adalah distribusi. Distribusi menurut Sumatmaja, ia menjelaskan bahwa distribusi adalah tindakan usaha yang dilakukan baik oleh orang atau lembaga yang ditunjukkan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Untuk menjalankan fungsi distribusi, maka diperlukan saluran distribusi. Nah, menurut Winata Putra, aluran distribusi ada dua, yaitu distribusi langsung atau dari produsen langsung ke konsumen. Yang kedua, distribusi tidak langsung atau dari pengecer ke konsumen dan dari produser, grosir, pengecer kemudian ke konsumen. Dalam aktivitas distribusi terdapat lembaga-lembaga distribusi. Sumatmaja mengatakan membedakan lembaga distribusi terdiri atas yang pertama grosir, yaitu pedagang perantara yang membeli barang dagangan untuk dijual kembali ke pengusaha lain atau konsumen. Kemudian yang kedua agen yaitu pedagang perantara yang tidak membeli dan tidak memiliki barang yang mereka jual. Kemudian yang ketiga pedagang eceran. Nah, pedagang eceran itu yaitu suatu perusahaan yang membeli barang-barang dari produsen atau dari grosir kemudian menjualnya kembali kepada konsumen, misalnya toko serbaguna, supermarket, toko khusus, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada konsumsi. Bagian yang berikutnya yaitu konsumsi. Setelah suatu barang diproduksi dan didistribusi, maka kegiatan ekonomi berikutnya adalah konsumsi. Nah, untuk mendefinisikan konsumsi itu, Sumatmaja mengemukakan kembali bahwa konsumsi merupakan tindakan pemenuhan kebutuhan atau tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, contohnya secara alamiah kebutuhan khusus manusia itu terdiri dari kebutuhan biologis, yakni makan dan minum, kemudian kebutuhan yang timbul dari peradaban atau kebudayaan, yakni memiliki rumah atau hunian. Kemudian kebutuhan yang khas secara perseorangan. Nah, kemudian itulah penjelasan mengenai konsep-konsep yang ada pada bidang ekonomi. Kemudian saya akan menjelaskan kembali kesimpulannya. Pengertian ekonomi, kesimpulannya yaitu pengertian ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan dengan memilih sumber daya produksi yang sifatnya langka atau terbatas. Nah, kemudian konsep esensial ekonomi itu ada 15 yang meliputi konsep kelangkaan, kemudian spesialisasi, sistem moneter, kesejahteraan masyarakat, pasar, investasi, uang, letter of credit, neraca pembayaran, bank, koperasi, kebutuhan dasar, kewirausahaan, periklanan, dan perseroan terbatas. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena yang benar itu bukan datangnya dari saya masih banyak kesalahan. Untuk itu saya mohon mengundurkan diri dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.